Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iska. Iya Bu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bisa mengganggu lagi nih waktunya. Ingin sharing-sharing sedikit tentang kegiatan pembelajaran di sekolah ini. Seperti yang kita tahu ya Bu ya, pembelajaran itu atau kegiatan pembelajaran yang kita lakukan atau guru lakukan itu tidak terlepas dari penggunaan model, metode, dan media pembelajaran, sehingga yang memungkinkan untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Nah, banyak sekali model-model dan metode pembelajaran yang kita ketahui ya Bu ya, dan harus kita pahami. Nah, namun dari sekian banyak kegiatan yang kita laksanakan dengan metode dan model-model pembelajaran tersebut yang bervariasi, apa dulu aja ya? Dengan metode dan model pembelajaran yang bervariasi itu, setidaknya bisa meningkatkan motivasi belajar siswa yang hasilnya nanti akan meningkatkan hasil belajar siswa. Namun ya Bu, banyak kenyataannya masih banyak siswa yang mendapatkan nilai rendah dalam beberapa mata pelajaran. Nah, menurut Ibu nih, bagaimana nih Bu solusinya agar siswa atau siswa kita ini mendapatkan atau meningkatkan hasil belajar mereka? Ya, mungkin salah satunya dengan kita melaksanakan atau melakukan model pembelajaran secara kooperatif dan juga dengan melakukan metode yang bervariasi di kelas, yaitu contohnya misalnya kita melaksanakan metode diskusi dengan ceramah mungkin ya Bu, iya, ya. ditambahkan dengan ceramah, model-modelnya kooperatif yang lainnya, dan metode-metode lainnya kita kolaborasikan selama di kelas. Dari model pembelajaran yang tadi Ibu sebutkan ya, kira-kira ada tidak kekurangan kelebihannya? Untuk kelebihan dari metode diskusi tersebut itu yaitu salah satunya dengan menumbuhkan saling kerjasama antara peserta didik tersebut. Lalu yang kedua juga bisa untuk menciptakan suasana kelas itu lebih hidup dan lebih menyenangkan. Lalu yang ketiga, siswa juga bisa mendapat kesempatan untuk menyalurkan atau menyampaikan pendapatnya. Ya, seperti itu. Baik. Kira-kira dari sekian banyak kelebihannya ya Bu ya, ada tidak kekurangannya dari model pembelajaran atau dan metode yang Ibu sebutkan tadi? Kekurangannya dari metode diskusi ini mungkin salah satunya pada saat melaksanakan diskusi tersebut, pada saat tanya jawab dengan peserta didik, mungkin ada peserta didik yang jawabannya keluar dari alur konteksnya ya Bu, alur konteks apa yang kita tanyakan ya, atau apa yang kita bahas, kadang-kadang seperti itu. Terus juga mungkin siswanya lebih ramai ya, karena faktor berkelompok, biasanya kadang ya, suka ngobrol atau dan lain sebagainya. Baik, saya ingin bertanya sedikit tentang apakah Ibu sudah mengetahui tentang model pembelajaran PBL dan PJBL Ibu? Oh iya. Kira-kira Bu, menurut Ibu nih, dari model pembelajaran PBL dan PJBL ini bisa tidak ya kita gunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa kita? Ya, menurut saya bisa ya, untuk meningkatkan motivasi mereka belajar sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya juga otomatis. Iya, dan selain itu juga dapat melatih mereka untuk berpikir kritis dan secara kontekstual. Jadi lebih ke merekanya mengeksplor
wawasan mereka sendiri ya Bu ya, Iya, untuk betul. banyak sekali untuk Apanya yang melatih mereka juga untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah. Iya. Iya, betul. Terus juga dari PJBL-nya mungkin mereka bisa menerapkan proyek-proyek atau membuat sesuatu Iya, gitu biar ya. lebih kreatif. Iya, lebih kreatif lagi. Baik, kemudian Ibu ya, dari sekian banyak model tadi pembelajaran dan juga metode ya, kita juga memerlukan yang namanya media pembelajaran ya Bu ya. Iya. Jadi dengan semakin berkembangnya jenis-jenis sumber dan media pembelajaran berbasis TIK ya, banyak kita gunakan. Nah, tetapi terkadang siswa itu masih kurang antusias Bu di kelas. Jadi kebanyakan anak-anak itu sering ngumpulnya gitu kan. Nah, menurut Ibu ya, media pembelajaran seperti apa yang dapat digunakan untuk meningkatkan antusias siswa dalam proses pembelajaran? Ya, menurut saya itu mungkin dengan kita menggunakan media yang berbasis TIK, yaitu salah satunya contohnya PowerPoint, lalu kita juga bisa menampilkan video yang berasal dari YouTube sehingga mereka bisa lebih tertarik untuk melihat atau Tadi ini kelihatan nggak? kelihatan sih. Maksudnya guanya? Enggak. Iya, nggak kelihatan. Terus dipotong gitu. Yaudah, ulangin lagi pertanyaannya. Itu nggak di pause dulu? Nggak Takutnya apa-apa. nggak bisa dipotong-potong lagi. Bisa. Oh, ya. Nah, dari yang ini aja, menurut Ibu ya. Menurut Ibu, media pembelajaran seperti apa ya yang dapat digunakan untuk meningkatkan antusias siswa dalam proses pembelajaran? Ya, yaitu salah satunya dengan menggunakan media yang berbasis TIK. Contohnya dengan kita menggunakan PowerPoint, lalu juga kita menampilkan beberapa video yang bersumber Video dari sesuai dengan pembelajaran ya Iya, Bu ya. betul. Lalu kita menampilkan video misalnya yang bersumber dari YouTube. Terus juga kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, contohnya seperti Quizzes atau Google Form. Google Form bisa Iya. digunakan. Dalam proses pembelajaran ya Bu, Iya. mereka lebih menarik karena banyak sekali fitur-fitur yang ada di sana juga ya Bu ya. Iya. Baik, dari media yang tadi Ibu sudah sebutkan, kira-kira nih Bu, ada tidak kelebihannya? Kelebihannya itu membuat anak lebih tertarik dan antusias dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut di kelas. Terus juga bisa melibatkan audio visual mereka juga, seperti itu. Jadi mereka lebih tertarik melihat gambar yang bagus-bagus ya Bu ya, Iya. yang berwarna gitu. Dan Sehingga tidak mereka- hanya monoton aja kan. Iya, Kalau tidak hanya kita lihat mendengarkan, buku, iya, tulis. atau baca buku aja mereka mungkin lebih jenuh ya. Iya. Baik Ibu, tapi dengan adanya kelebihan tersebut Bu, pasti juga ada kekurangannya ya. Iya, betul sekali. Menurut Ibu seperti apa ya kekurangan dari media yang sering kita gunakan tersebut? Kekurangannya itu mungkin misalnya terjadi listrik padam, otomatis kan kita tidak bisa menggunakan Tidak ada listrik, jadi tidak gitu bisa ya. nyala ya. Iya, tidak bisa menyalakan laptop dan juga media-media yang kita gunakan. Terus yang kedua, apabila pada saat kita menggunakan jaringan WiFi tidak stabil kan otomatis jadi Iya, kesendat-sendat. betul. Malah itu akan membuat anak-anak malah rame ya Bu ya, tidak antusias lagi ke pembelajaran dan tidak fokus. Dan juga apabila misalnya kita menggunakan laptop atau proyektor dan speaker ada kendala-kendala teknis kan otomatis juga mengganggu proses pada saat kita melaksanakannya itu. Betul, baik Ibu. Intinya tetap pada guru yang harus memahami ya model-model pembelajaran, terus pengaplikasiannya pada metode pembelajaran yang bervariasi, serta menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi Ya, dan betul. juga yang bisa meningkatkan motivasi siswa di dalam kelas sehingga
bisa meningkatkan hasil belajar mereka. Iya, betul. Baik Ibu Isna, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.